Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam sapaan firman pada malam hari ini. Mari kita membaca dari 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kisah ini berawal di tahun kedua perkuliahanku di Depok. Aku mengenal kawan ini sebagai teman satu program studi yang juga sama-sama beragama Kristen. Tidak tahu bagaimana siang itu kami bisa ngobrol hanya berdua di base camp mahasiswa Kristen. Aku mendapatinya sedang tidak sepenuhnya sadar oleh karena pengaruh narkoba yang ia pakai. Awalnya ia mulai dengan meminta maaf karena kepalanya sedikit pusing dan perlu istirahat sebentar. Lalu kami ngobrol. Kawan ini mulai bercerita tentang keluarganya. Bagaimana orang tuanya telah berpisah dan meninggalkan luka batin buat dia. Bagaimana ia dan adik satu-satunya pun harus dipisahkan karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang semakin tidak tertolong setelah perpisahan kedua orang tuanya. Ia terus bercerita kekecewaannya kepada figur seorang ayah yang membuat ia ingin terus memberontak dan tidak punya harapan untuk masa depannya. Tidak banyak yang bisa aku sampaikan padanya kala itu, selain hanya menyimak dan mendengarkan cerita dia, dan mengatakan padanya pada keadaan dan kondisi apapun ia bisa mencari aku untuk sekedar berdiskusi dan berbagi jika ia membutuhkannya. Hari itu hatiku galau luar biasa. Aku mengambil komitmen secara pribadi kepada Tuhan untuk mendoakan dia dalam kurun waktu tertentu. Aku terus bergumul mengingat kawan ini. Betapa aku rindu Tuhan memulihkannya, entah bagaimana caranya. Sejak percakapan pertama kami itu, kami tidak pernah memiliki waktu percakapan-percakapan selanjutnya. Aku hanya memperhatikan kawan ini dari kejauhan, sambil terus membawanya di dalam waktu-waktu doaku. Kerinduanku hanya satu, agar Tuhan menjamah dan menyentuh kehidupannya, sehingga kawan ini tidak terhilang. Beberapa tahun setelah kelulusan kami, aku mendengar kabar bahwa kawan ini mengalami perubahan 180 derajat. Ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Begitu militan, berubah menjadi pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Kami bertemu. Aku meminta teman lain mengajaknya untuk bergabung dalam persekutuan alumni Kristen angkatan kami. Dan betapa aku melihat pekerjaan-pekerjaan Allah terjadi atasnya. Pun di saat aku telah berhenti berdoa buat dia beberapa tahun belakangan. Hingga hari ini kami terus menjaga persahabatan kami. Ia menikah dengan seorang gadis, adik kelas kami di kampus yang juga teramat sangat mengasihi Tuhan, dan keluarga mereka bertumbuh menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Setiap kali aku mengingat kisah ini, aku teringat akan perkataan Paulus kepada jemaat Korintus dalam bacaan kita hari ini. Aku tidak pernah tahu seberapa besar hal yang paling sederhana yang dapat aku kerjakan dapat berkontribusi kepada pertumbuhan orang lain dan pengenalannya akan Tuhan. Aku tidak pernah tahu di saat-saat aku berhenti berdoa baginya, bagaimana Tuhan mengutus orang lain untuk menjadi penuai atas pertobatannya.
Pun sangat mungkin di saat aku tekun berdoa buat kawan ini, Tuhan mengirimkan orang lain yang datang padanya untuk terus menabur melalui kata-kata dan firman Tuhan. Yang aku tahu, sukacita dalam hatiku selalu meluap setiap kali aku melihat bagaimana tangan Tuhan membentuk kehidupan dan pertobatan kawanku ini dengan sangat manis. Bahkan di dalam masa-masa sukarku, ketika aku seolah-olah berjalan sendirian, ada masa di mana kawan ini menghampiriku dan berbicara, "Aku mendoakanmu, Cak. Tetaplah kuat." Menabur dalam roh, bukan dengan akal pikiran dan pengetahuan kita. Menaburlah di dalam hikmat Tuhan. Kala itu mungkin pemikiran yang sederhana, yang sewajarnya dimiliki oleh anak persekutuan adalah buat apa sih ngobrol dengan orang yang hari-harinya dilalui dengan mabuk? Untuk apa sih mendoakan seseorang yang tidak jelas masa depannya? Ngapain sih capek-capek menyediakan waktu khusus untuk memperhatikan orang yang dari dalam dirinya saja tidak terlihat keinginan untuk menjadi baik? Dan berbagai-bagai kemungkinan, akan tetapi Roh Allah lah satu-satunya yang menjadi alasan. Karena ia telah meletakkan kerinduan di dalam hatiku untuk berdoa bagi kawan ini. Dan ia sendiri yang menyediakan jawaban bagi yang dikasihinya untuk datang dalam rangkulan hangat kasih Tuhan. Marilah kita terus memelihara kepekaan hati kita untuk melihat seperti bagaimana Allah melihat tuayan di sekeliling kita. Marilah kita terus memelihara ketekunan kita untuk bekerja dengan tangan dan kaki kita, sebagaimana Allah bekerja untuk kehidupan orang lain melalui kita. Marilah kita belajar untuk terus setia menempel pada pokok anggur kehidupan, supaya hidup berbuah menjadi suatu kebiasaan dari ranting-ranting yang tumbuh sehat pada pokok anggurnya. Tanpa ranting itu sendiri menyadari apa pekerjaan secara spesifik yang dilakukannya untuk menghasilkan buah, selain terus melekat pada pokok anggur yang benar. Marilah menabur di dalam roh dan biarkan Allah bekerja melalui kita, ataupun melalui Apolos, ataupun melalui Paulus lain, untuk terus menyirami dan memberi pertumbuhan bagi hormat dan kemuliaan Allah. Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Amin.